Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita langsung masuk ke sebuah perdebatan klasik yang super menarik, yaitu batasan antara sains dan agama. Sesuai dengan sumber materi kita yang membedah karya Christopher Hitchens, God is Not Great, beserta kritik filosofisnya, fokus utama kita hari ini adalah pada argumentasinya. Kita nggak cuma mau lihat siapa yang menang atau kalah, tapi gimana sih struktur berpikir itu dibangun? Jadi siapkan diri kalian buat sedikit mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada. Oke, ini peta jalan intelektual kita hari ini. Kita mulai dari benturan epistemologis, lanjut ke pisau cukur Hitchens, melihat agama melalui lensa sains, lalu menantang nalar materialis, masuk ke paradoks kuantum dalam keyakinan, dan ditujup dengan konsep Tuhan dalam superposisi. Bagian pertama kita benturan epistemologis. Gimana sih sebenarnya kita mengukur yang namanya kebenaran? Poin krusialnya di sini, konflik antara sains dan agama dalam materi kita ini bukan cuma sekedar perdebatan tentang Tuhan itu ada atau enggak loh. Ini perdebatan tentang alat apa sih yang sah buat kita pakai untuk mengukur realitas itu sendiri. Nah, ini membenturkan dua struktur mikir yang beda banget. Di satu sisi ada kerangka agama yang seringnya berangkat dari perasaan subjektif, intuisi, atau wahyu pribadi, terus diklaim jadi kebenaran objektif yang berlaku buat semua orang. Tapi di sisi lain, sains bergeraknya kebalikan. Sains selalu mulai dari data objektif, hal-hal fisik yang bisa dites berulang-ulang oleh siapa aja, justru buat menekan bias manusiawi kita. Ini benar-benar akar dari semua perdebatannya. Biar kita semua ada di halaman yang sama, epistemologi itu simpelnya gini, ilmu tentang gimana kita tahu apa yang kita tahu. Pertanyaan besarnya, apakah pengetahuan kita itu cuma mentok di hal-hal yang bisa disentuh dan dilihat, atau emang ada ruang buat sesuatu yang melampaui materi? Nah, paham batasan ini penting banget buat ngikutin argumen-argumen tajam di sumber materi kita hari ini. Lanjut ke bagian kedua, pisau cukur Hitchens dan soal beban pembuktian. Memasuki area pemikiran Christopher Hitchens, dia punya satu senjata andalan yang tajam banget buat membedah klaim-klaim agama. Bunyinya, apa yang bisa ditegaskan tanpa bukti bisa juga dibuang tanpa bukti. Ini prinsip yang secara radikal ngelempar beban pembuktian 100% ke pihak yang bikin klaim. Logikanya, kalau ada yang bilang ada entitas maha kuasa di luar ruang dan waktu tapi nggak bisa ngasih bukti fisik sama sekali, ya sains nggak perlu capek-capek membantahnya. Klaim itu bisa langsung diabaikan gitu aja. Terus, gimana sih argumen ini dipakai di dunia nyata? Bayangin ada kursi yang tiba-tiba geser sendiri dari titik A ke titik B. Sains pasti nyari jejak fisiknya kan? Ada bekas gesekan nggak di lantai? Atau ada perubahan tekanan udara? Sains nggak bakal tiba-tiba mikir, oh ini pasti dipindahin penggerak gaib. Hitchens berargumen kuat banget di sini. Menurutnya, untuk ngejelasin kejadian kecil yang belum kita ngerti dengan memunculkan entitas maha kompleks kayak Tuhan, itu cacat logika. Kenapa? Ya karena si entitas yang maha kompleks ini malah butuh penjelasan yang jauh lebih rumit lagi. Saya pribadi suka banget sama kutipan ini dari sumber kita, karena ini pas banget merangkum logikanya Hitchens. Katanya, sama seperti menggunakan bom nuklir untuk memukul lalat. Maksudnya, bahwa pencipta alam semesta cuma buat ngejelasin fenomena fisik sehari-hari yang belum kita ngerti, itu rasanya buang-buang energi dan pelanggaran ekstrim terhadap efisiensi berpikir kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, agama melalui lensa sains dan tuntutan akan bukti material. Argumen-argumen Hitchens di sini benar-benar belak-belakan. Daripada melihat teks suci sebagai sebuah wahyu, dia lebih melihatnya sebagai bukti evolusi sastra aja, di mana mitos-mitos kuno saling pinjam-meminjam cerita. Terus dia juga nyorotin apa yang disebutnya Tuhan di celah ketidaktahuan atau God of the Gaps. Dulu manusia pakai Tuhan buat ngejelasin petir. Sekarang kita tahu itu murni fenomena listrik. Jadi ruang buat kehadiran Tuhan ini makin lama makin menyusut setiap kali sains nemuin jawaban baru. Buat Hitchens, fakta bahwa alam semesta ini sunyi dan dingin itu udah jadi implikasi kuat kalau kita memang sendirian. Nah, tesis materialisnya Hitchens ini kedengarannya solid dan tak tertembus kan? Tapi tunggu dulu, sumber materi kita mulai memutar lensa tadi dengan satu pertanyaan kritis ini. Emangnya semua hal yang nyata itu harus selalu bersifat fisik dan material? Gimana kalau dengan cuma mau nerima bukti fisik, kita sebenarnya malah membutakan diri kita sendiri terhadap realitas yang lain? Itu membawa kita ke bagian keempat, menantang nalar materialis. Kita bakal bahas titik buta dari logika murni. Coba dipikirin satu kejadian atau pikiran yang bikin kamu sedih banget. Sains bisa loh pasang elektroda di kepala kamu dan ngukur lonjakan impuls listrik di otak. Itu wujud materinya. Tapi, sains sama sekali nggak bisa ngukur makna subjektif atau rasa sakit dari pikiran itu sendiri. Padahal pikiran itu jelas nyata banget buat kamu kan? Bisa bikin mood berantakan, bikin detak jantung naik. Tapi secara eksternal dan fisik, makna itu nggak punya berat atau dimensi yang bisa diukur pakai alat apapun.
Poin ini sukses ngebongkar celah dari materialisme ekstrem lewat analogi musik. Kalau kamu ngereduksi sebuah simfoni yang indah cuma jadi deretan frekuensi dan gelombang suara, kamu kehilangan jiwanya loh. Kamu kehilangan elemen emosional yang bisa bikin orang menangis. Jadi argumen kritisnya begini, bersikeras bahwa cuma hal materi yang nyata itu sebenarnya adalah sebuah bentuk dogma baru, sebuah lompatan iman juga. Sains itu alat yang luar biasa, ibarat mikroskop, tapi sangat nggak masuk akal kalau kamu pakai mikroskop buat ngukur makna subjektif atau keindahan dari sebuah lukisan. Keduanya beroperasi di dimensi yang benar-benar berbeda. Masuk ke bagian kelima, paradoks kuantum dalam keyakinan. Tempat di mana logika klasik mulai runtuh. Nah, di sini tahap sintesis kita mulai memikat banget. Gimana sih cara kita ngejembatinin benturan antara mikroskop sains dan pencarian makna kemanusiaan? Sumber, kita menggunakan analogi dari fisika kuantum. Di dunia subatomik, logika klasik yang biasa kita pakai itu hancur berantakan. Sebuah partikel bisa ada di berbagai kondisi dan tempat sekaligus sampai ada yang mengamatinya. Bayangin, hukum sebab akibat yang kaku banget di dunia sehari-hari kita, ternyata berhenti berfungsi di level yang paling mendasar ini. Fakta ini aja udah memicu pertanyaan yang benar-benar menggugah pikiran. Kalau nalar sains dan logika murni kita sendiri punya batasan, bahkan di dalam ilmu fisika sekalipun, kenapa kita bisa begitu arogan mengklaim kalau alat ukur kita udah cukup buat menilai seluruh spektrum pengalaman manusia? Secara paradoks, mengakui kalau nalar kita punya batas justru adalah posisi intelektual yang paling jujur. Dan ini mengantar kita ke bagian terakhir, Tuhan dalam superposisi, sebagai sebuah sintesis pasca sekuler. Coba deh kita jejerin semua sudut pandang ini supaya lebih jelas. Di satu sisi, ada kutub Hitchens yang nolak mentah-mentah semua yang nggak ada bukti fisiknya. Pendekatan ini emang logis, tapi bisa terasa sangat dingin. Di seberangnya, ada kutub dogmatis yang menuntut iman buta, yang sayangnya sering banget ngorbanin rasionalitas. Nah, posisi sintesis atau pasca sekularisme ini nawarin jalan ketiga. Kita membiarkan misteri atau Tuhan ada di dalam keadaan superposisi. Ini sebuah pengakuan bahwa sains emang pegang kendali mutlak soal realitas fisik kita, tapi makna hidup mungkin beroperasi di ruang yang emang nggak didesain buat diukur pakai instrumen tersebut. Memilih posisi superposisi ini keren banget karena bikin kita tetap sangat teliti secara intelektual tanpa harus kehilangan kedalaman kemanusiaan kita. Maksudnya gini, kita nggak perlu pakai narasi agama buat ngejelasin pergerakan planet kan? Tapi kita mungkin butuh agama atau filosofi sejenisnya sebagai kompas emosional buat menghadapi ketidakpastian hidup. Memilih untuk percaya pada sesuatu yang utilitas psikologisnya tinggi buat kamu, biarpun nggak bisa dibuktiin di dalam laboratorium, itu bisa jadi sebuah keputusan yang sepenuhnya rasional buat seorang individu. Sebagai penutup sesi eksplorasi materi kita hari ini, saya mau meninggalkan kalian dengan pertanyaan provokatif ini. Pada akhirnya, perdebatan seru antara materialisme murni dan metafisika ini mungkin bukan soal mencari siapa yang paling benar, melainkan menyadari kalau setiap dari kita harus ngebangun dan bertanggung jawab atas struktur berpikir yang kita pilih sendiri. Apakah kamu cuma mau bersandar sama hal-hal yang kelihatan di mikroskop, atau kamu mau menyisakan ruang buat makna yang nggak terukur di luar sana? Teruslah bertanya, teruslah berpikir kritis, dan pastinya terima kasih udah nemenin belajar hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang selanjutnya.